kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di pagi yang cerah ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok atau disebut juga gagasan utama, kita mengingat dulu pelajaran yang lalu, yaitu mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis paragraf. Masih ingat kan kalimat utama? Bagus. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam sebuah paragraf. Kalian bisa menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf dengan cara perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Kemudian, kalimat utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Ingat, menjadi fokus bacaan berarti ada beberapa kalimat atau ada beberapa kata yang mana diulang-ulang dalam kalimat yang lain dalam paragraf tersebut. Nah, kalau kalian sudah menemukan kata yang diulang-ulang dalam paragraf tersebut, maka kalian akan menemukan fokus bacaan atau fokus dari paragraf tersebut dan kalian bisa menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama mengandung permasalahan yang bisa dikembangkan atau diuraikan. Nah, kalimat yang menguraikan atau kalimat yang menjadi pengembangan dari kalimat utama ini itu merupakan kalimat penjelas. Selain itu, kalimat utama mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, namun bisa juga di akhir paragraf. Apabila kalimat utama berada di akhir paragraf, maka bisa ditandai dengan kata-kata seperti sebagai kesimpulan, jadi, dengan demikian. Nah, sekarang kalian sudah ingatkan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita akan belajar mengenai ide pokok. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mengerjakan kegiatan 1.1 di halaman 5 pada buku paket SPS Bahasa Indonesia kalian. Nah, kalian diminta untuk menemukan kalimat utama. Sudah bisakah anak-anak? Yang manakah kalimat utamanya? Pada teks kegiatan 1.1 ada 2 paragraf. Paragraf pertama berbunyi, kerajinan tangan merupakan seni dalam membuat barang-barang yang bagus yang menggunakan bahan-bahan tertentu. Kerajinan tangan dari bahan bekas berarti menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai untuk didaur ulang kembali menjadi benda yang lebih bermanfaat dari barang yang sebelumnya. Perhatikan pada paragraf pertama, kalimat pertama terdapat kata kerajinan tangan. Dan pada paragraf pertama juga di kalimat kedua terdapat pengulangan kata kerajinan tangan. Ini berarti
bahwa fokus dari paragraf tersebut membicarakan tentang kerajinan tangan. Nah, untuk kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Berarti untuk kalimat utama berada pada kalimat bagus, pada kalimat yang pertama dari paragraf tersebut, yang berbunyi, kerajinan tangan merupakan seni dalam membuat barang-barang yang bagus yang menggunakan bahan-bahan tertentu. Sekarang kita lanjut pada paragraf yang kedua. Paragraf kedua berbunyi, selama ini mungkin kamu mempunyai barang-barang bekas yang menumpuk di dalam rumah. Misalnya sampah botol, plastik, kaleng, kaca, kardus, atau koran bekas. Tentunya, kamu seringkali tidak peduli akan barang-barang yang sudah tidak terpakai itu. Biasanya, jika orang yang tidak memiliki ide kreativitas dalam pikirannya, barang-barang bekas tersebut akan segera dibuang atau dijual ke tukang loak. Padahal, jika kamu mau berpikir lebih kreatif, barang-barang bekas tersebut dapat menjadi sebuah karya yang menarik, unik, lucu, dan tentunya memiliki nilai seni dan harga yang tinggi. Dari semua kalimat yang ada di paragraf kedua pada teks di kegiatan 1.1, kata manakah yang sering kali diulang dalam setiap kalimat? Pintar. Kata yang sering diulang adalah barang-barang bekas. Ini terdapat pada kalimat yang pertama, yang berbunyi, selama ini mungkin kamu mempunyai barang-barang bekas yang menumpuk di dalam rumah. Pada kalimat ketiga juga terdapat kata barang-barang yang sudah tidak terpakai. Artinya, itu nama lain dari barang-barang bekas. Sekarang, coba kalian perhatikan pada kalimat keempat di paragraf kedua. Biasanya, jika orang yang tidak memiliki ide kreativitas dalam pikirannya, barang-barang bekas tersebut akan segera dibuang atau dijual ke tukang loak. Coba perhatikan ada kata barang-barang bekas. Sekarang perhatikan pada kalimat kelima yang berbunyi, padahal jika kamu mau berpikir lebih kreatif, barang-barang bekas tersebut dapat menjadi sebuah karya yang menarik, unik, lucu, dan tentunya memiliki nilai seni dan harga yang tinggi. Nah, di kalimat yang kelima juga terdapat kata barang-barang bekas. Artinya, kalimat ini merupakan fokus dari paragraf yang kedua. Dan kalimat utama berada pada kalimat yang mana ya? Pintar. Kalimat utama berada pada kalimat yang pertama, yang berbunyi, selama ini mungkin kamu mempunyai barang-barang bekas yang menumpuk di dalam rumah. Kalimat kedua hingga kalimat kelima pada paragraf kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Yang mana kalimat pertama pada paragraf kedua merupakan kalimat utama. Nah, kalau melihat letak kalimat utama pada teks di kegiatan 1.1, maka paragraf yang pertama
merupakan jenis paragraf apa ya? Bagus, merupakan jenis paragraf deduktif. Sedangkan paragraf kedua merupakan jenis paragraf apa ya? Bagus, paragraf kedua juga merupakan jenis paragraf deduktif. Mengapa demikian? Ingat, paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Supaya kalian lebih mudah mengingat letak paragraf deduktif, maka kalian bisa mengingat dengan cara seperti ini. De berarti depan. Deduktif berarti paragraf yang kalimat utamanya terletak di depan atau di awal paragraf. Nah, sekarang kita akan membahas tugas kalian pada pertemuan kemarin di halaman 7, yaitu kuis, yang mana terdapat 2 teks yang ada di halaman tersebut. Pertanyaan dari kuis tersebut, sebutkan jenis kedua paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Berarti kalian harus memilih apakah termasuk paragraf deduktif ataukah paragraf induktif. Supaya kita bisa menentukan jenis paragraf tersebut, maka kita harus mencari atau menemukan kalimat utama dari paragraf itu. Masih ingat kan caranya? Bagus. Cari fokus dari paragraf tersebut, yang mana fokus tersebut bisa kita lihat pada setiap kalimat. Kata-kata yang sering kali diulang pada setiap kalimat di paragraf tersebut, maka itu merupakan fokus dari paragraf tersebut. Nah, kata apa yang sering diulang? Bagus, yang sering diulang adalah kata musik atau alat musik. Nah, dari keseluruhan kalimat bisa kita simpulkan bahwa kalimat utama dari teks 1 pada halaman 7 berada di awal kalimat yang berbunyi, bermain musik ternyata tak harus berbekal alat-alat musik buatan pabrik dengan harga tinggi. Sedangkan kalimat kedua hingga kalimat terakhir merupakan kalimat penjelas yang menguraikan dari kalimat yang pertama atau kalimat utama. Karena kalimat utama berada di awal paragraf, maka paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf deduktif. Nah, sekarang kita beralih ke teks kedua. Pada teks kedua, kata apa yang sering kali diulang pada setiap kalimat di paragraf tersebut? Atau apa fokus dari paragraf tersebut? Bagus. Kata yang sering kali diulang adalah kata kreatif. Kata kreatif terdapat pada kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Berarti kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Demikian juga kalimat ketiga hingga kalimat terakhir. Dengan demikian, maka kalimat pertama merupakan kalimat utamanya. Karena kalimat utama berada di awal paragraf, maka jenis paragraf dari teks kedua adalah paragraf deduktif. Sekarang kita akan belajar mengenai ide pokok atau yang biasa dikenal dengan gagasan pokok atau disebut juga dengan gagasan utama.
Adakah yang tahu apakah ide pokok itu? Bagus. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ada hal-hal yang harus kita pahami untuk menemukan ide pokok. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Selain itu, kita harus menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kalian pasti sudah paham kan bagaimana cara menentukan kalimat utama di setiap paragraf. Kalian sudah berlatih dan kita sudah membahasnya. Kemudian, kalimat utama bisa berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama dan bisa juga tidak sama persis dengan kalimat utama. Artinya, susunannya bisa diubah tanpa mengubah arti dari kalimat utama tersebut. Nah, agar lebih jelas, maka kita coba untuk berlatih mencari atau menentukan ide pokok. Ayo kita baca dengan seksama teks berikut ini. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, dari bacaan tadi, maka kita bisa menemukan ide pokok paragraf. Yang manakah yang merupakan ide pokok paragraf? Untuk menentukan ide pokok paragraf, kita harus mengetahui kalimat utamanya. Kalimat utama berada pada kalimat pertama, yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Karena itu, ide pokok paragrafnya adalah wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kalimat pada ide pokok ini sama persis dengan kalimat pada kalimat utama. Ingat, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kemudian, pada kalimat kedua, ide pokok paragraf bisa berbunyi, wayang bambu salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Jadi, ide pokok paragraf pada teks tersebut bisa kita tulis seperti ini, tanpa mengurangi arti dari kalimat tersebut. Atau bisa kita tulis juga ide pokok paragrafnya seperti di nomor 3, yaitu salah satu jenis kesenian yang cukup langka adalah wayang bambu. Yang mana kalimat ini, susunan kalimatnya sudah diubah tanpa mengurangi atau tanpa merubah arti dari kalimat yang ada pada kalimat utama. Nah, anak-anak, sekarang kita coba lagi untuk berlatih menentukan ide pokok. Mari kita perhatikan dan kita baca dengan seksama teks berikut ini. Pada tahun 1889, J.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki bangsa Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu, ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi
memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh sang hyang guru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, dari paragraf tadi, kalimat utama terletak di mana ya? Bagus. Kalimat utama terletak pada kalimat yang terakhir yang berbunyi, itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok paragrafnya. Bagus. Ide pokok paragraf bisa kita tulis seperti ini. Pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Atau bisa seperti ini. Asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, menurut beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat. Yang perlu kita ingat bahwa untuk menentukan ide pokok, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Jadi, carilah kalimat utamanya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita bisa menentukan ide pokok. Ingat, ide pokok bisa sama persis kalimatnya dengan kalimat utama. Bisa juga merupakan inti dari kalimat utama. Dan bisa juga kita ubah susunan kalimatnya tanpa mengubah arti atau maksud dari kalimat utama tersebut. Nah, anak-anak, itu yang harus kita pahami apabila kita akan menentukan ide pokok paragraf. Baik, sudah ada 2 contoh yang sudah kita pelajari. Nah, untuk itu, ayo sekarang kita berlatih. Bukalah buku paket bahasa Indonesia kalian pada halaman 9, kegiatan 1.3. Dan bacalah teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, cobalah untuk berlatih menuliskan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Tulis dulu di buku tulis bahasa Indonesia kalian jawaban latihan halaman 9 kegiatan 1.3, yaitu menemukan ide pokok paragraf. Baru kalian tulis ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, dan ide pokok paragraf ketiga. Jawaban tidak perlu kalian kirim karena ini sebagai latihan. Namun, sebagai pelajar, maka tugas utama kalian adalah belajar. Jadi, ayo kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Latihan ini akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya. Selain kalian berlatih, maka kalian juga ada tugas loh. Apa tugasnya? Nah, untuk tugas, silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kalian pada halaman 12, yaitu latihan ulangan tema 1. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian cukup menuliskan abjad jawaban yang benar. Jangan lupa, kalian tuliskan dulu di buku tulis kalian nama lengkap, kelas dan nomor absen, serta judul tugas pada buku tulismu. Contohnya seperti berikut ini. Nama lengkap, kelas atau nomor absen, jawaban tugas bahasa Indonesia halaman 12, dalam kurung latihan ulangan tema 1. Kalian cukup menuliskan abjad jawaban yang benar saja. Setelah selesai mengerjakan, maka kalian bisa memfotonya, kemudian mengirimkan melalui Google Classroom. Nah, ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ingat,
Tanggung jawab utama belajar adalah belajar. Maka, ayo kita kerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Saja tunggu jawabannya. Baik anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Selamat berlatih, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kekhilafan, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.